Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 terdiri dari saya, Dwi Listiasari, dan rekan saya, Deni Setiawandi. Di sini kami akan menjelaskan tentang persamaan hiperbola. Pengertian hiperbola. Hiperbola dapat didefinisikan sebagai himpunan semua titik, misalkan titik P, X, Y, di mana selisih jarak setiap titik terhadap dua titik tertentu yang bukan anggota himpunan tersebut adalah tetap. Kurva hiperbola dan unsur-unsurnya. Unsur-unsur dari kurva hiperbola di atas yaitu yang pertama, titik P, X, Y adalah titik sembarang pada hiperbola sehingga berlaku nilai mutlak F1P dikurang nilai mutlak F2P sama dengan 2A. Yang kedua, titik pusat hiperbola terdapat pada titik M 0,0. 3. Titik fokus hiperbola terletak pada titik F1 C negatif C,0 dan F2 C,0. Yang keempat, sumbu simetri yaitu sumbu utamanya yaitu sumbu X dan sumbu sekawannya yaitu Y. Yang kelima, sumbu nyata terdapat pada titik A, B sehingga di mana titik A negatif A, 0 dan titik B A, 0 dapat kita tulis rumusnya yaitu 2A. Yang keenam, sumbu imajiner terdapat pada titik C, D di mana titik C 0, negatif B dan titik D 0, B sehingga dapat ditulis rumusnya yaitu 2B. Yang ketujuh, titik puncak hiperbola yaitu titik A negatif A, 0 dan titik B A, 0 adalah titik potong hiperbola dengan sumbu nyata. Yang kedelapan yaitu latus rectum adalah garis melalui titik fokus F1 dan F2 yang tegak lurus dengan sumbu nyata. Pada gambar, garis latus rectumnya adalah garis berwarna biru. Panjang latus rectum yaitu 2B kuadrat per A. Yang kesembilan yaitu hubungan A, B, dan C adalah berlaku Pitagoras yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat pada segitiga, di mana titik segitiga tersebut yaitu terdapat pada titik D, M, dan B. Yang ke-10 yaitu eksentrisitas adalah perbandingan jarak dua titik fokus dan panjang sumbu nyata sehingga dapat kita tulis rumusnya yaitu E sama dengan C per A. Yang ke-11 yaitu direktris adalah sebuah garis yang tegak lurus dengan sumbu nyata yang ditunjukkan oleh garis G dan garis H. Persamaan direktris masing-masing yaitu garis G adalah X sama dengan negatif A kuadrat per C dan garis H adalah X sama dengan A kuadrat per C. Persamaan hiperbola yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah X kuadrat plus A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Persamaan hiperbola dan unsur-unsurnya. Yang pertama, persamaan hiperbola dengan sumbu nyata sejajar sumbu X dan titik pusat M 0,0. Yang kedua, persamaan hiperbola dengan sumbu nyata sejajar sumbu Y dan titik pusat M 0,0. Yang ketiga, persamaan hiperbola dengan sumbu nyata sejajar sumbu X dan titik pusat M, I, Q. Yang terakhir, yang keempat yaitu persamaan hiperbola dengan sumbu nyata sejajar sumbu Y dan titik pusat M, I, Q. Persamaan hiperbola dengan sumbu nyata sejajar sumbu Y dan titik pusat M 0,0. Persamaan hiperbola pada gambar di samping persamaan hiperbolanya adalah negatif X kuadrat per B kuadrat plus Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Unsur-unsurnya yaitu yang pertama, titik pusat terdapat pada titik M 0,0. Yang kedua, titik fokus hiperbola terletak pada titik F1 0, negatif C dan titik F2 0, C. Yang ketiga yaitu titik puncak hiperbola terdapat pada titik A 0, negatif A dan B 0, A. Yang keempat yaitu
sumbu utamanya adalah sumbu Y. Yang kelima, sumbu sekawannya adalah sumbu X. Yang keenam, panjang sumbu nyata terletak pada titik A, B, di mana titik A 0, negatif A dan titik B 0, A, sehingga dapat kita rumuskan 2A. Yang ketujuh yaitu panjang sumbu imajiner terletak pada titik C, D, di mana titik C negatif B, 0 dan titik D B, 0, sehingga dapat dirumuskan 2B. Yang kedelapan yaitu panjang lactus rectum, yaitu garis yang melalui titik fokus F1 dan F2 dengan garis tegak yang melalui sumbu nyata. Panjang lactus rectum adalah 2B kuadrat per A. Yang kesembilan yaitu eksentrisitas, yaitu perbandingan jarak dua titik fokus F1 dan F2 dan panjang sumbu nyata di titik A, B, sehingga dapat ditulis rumusnya adalah E sama dengan C per A. Yang ke-10 yaitu persamaan direktris, yaitu sebuah garis lurus dengan sumbu nyata CD yang ditunjukkan pada garis G1 dan G2. Persamaan direktris. Yang ke-9 yaitu eksentrisitas, yaitu perbandingan jarak dua titik fokus F1 dan F2 dan panjang sumbu nyata di titik AB, sehingga dapat ditulis rumusnya adalah E sama dengan C per A. Yang ke-10 yaitu persamaan direktris, yaitu sebuah garis lurus dengan sumbu nyata CD yang ditunjukkan pada garis G1 dan G2. Persamaan direktris masing-masing yaitu G1 yaitu Y sama dengan negatif A kuadrat per C, dan G2 yaitu Y sama dengan A kuadrat per C. Ada sebuah gambar persamaan hiperbola dengan sumbu nyata sejajar sumbu X dan titik pusat M dalam kurung P, Q. Persamaan hiperbolanya adalah X min P kuadrat per A kuadrat min Y min Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Unsur-unsurnya titik pusat sama dengan M, P, Q. Titik puncaknya F1 dalam kurung P min C, Q, dan F2 P plus C, Q. Titik puncaknya titik A dalam kurung P min A, Q, dan B P plus A, Q. Sumbu utama adalah sumbu X, garis Y sama dengan Q. Sumbu sekawan adalah sumbu Y, garis X min P. Panjang sumbu nyata minus 2A. Panjang sumbu imajiner min 2B. Panjang latus rectum sama dengan 2B kuadrat per A. Eksentrisitas E sama dengan C per A. Persamaan direktris X sama dengan min A kuadrat per C plus P, dan X sama dengan A kuadrat per C plus P. Ada sebuah gambar persamaan hiperbola dengan sumbu nyata sejajar dengan sumbu Y dan titik pusat M, P, Q. Persamaan hiperbolanya adalah min X min P kuadrat per B kuadrat ditambah Y min Q kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Unsur-unsurnya titik pusat sama dengan M, P, Q. Titik puncaknya F1 P, Q minus C dan F2 P, Q plus C. Titik puncaknya titik A P, Q minus A dan B P, Q plus A. Sumbu utamanya adalah sumbu Y, garis X sama dengan P. Sumbu sekawan adalah sumbu X, panjang sumbu nyata minus 2A, dan panjang sumbu imajinernya minus 2B. Panjang latus rectumnya 2B kuadrat per A. Eksentrisitasnya itu C per A, dan persamaan direktrisnya Y sama dengan minus A kuadrat per C plus Q, dan Y sama dengan A kuadrat per C plus Q. Adapun cara menentukan unsur-unsur pada hiperbola, yang diketahui persamaan hiperbolanya yaitu ada 5 trik. Nah, yang pertama itu trik pertama, nilai A adalah nilai yang di bawah
bagian positif sehingga sisanya adalah nilai B kuadrat. Trik kedua, letak nilai A kuadrat menentukan sumbu nyatanya. Jika A ada di bawah X, maka sumbu nyatanya sejajar sumbu X dengan persamaan hiperbolanya X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau X min P kuadrat per A kuadrat min Y min Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, trik ketiga, nilai C kita tentukan dari C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Trik keempat, untuk menentukan titik fokus dan titik puncak, kita tinggal menggeser titik pusat M, P, Q searah sumbu X atau searah sumbu Y. Trik kelima, titik fokus dan titik puncak selalu ada di sumbu nyata. Contoh soal, tentukan titik pusat, titik fokus, titik puncak, panjang sumbu nyata, panjang sumbu imajiner, panjang latus rektum, persamaan direktris, dan nilai eksentrisitasnya dari persamaan hiperbola berikut ini. Yang A, X kuadrat per 9 dikurang Y kuadrat per 16 sama dengan 1. Dan yang B, negatif 9x kuadrat plus 4y kuadrat sama dengan 36. Penyelesaian yaitu yang pertama, yang A, yaitu persamaan hiperbola x kuadrat per 9 dikurang y kuadrat per 16 sama dengan 1. Menentukan nilai A, B, dan C, yaitu karena bagian x yang positif, maka A kuadrat ada di bawah x. A kuadrat sama dengan 9, A sama dengan 3, B kuadrat sama dengan 16, B sama dengan 4, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, yaitu C kuadrat sama dengan 9 plus 16, C kuadrat sama dengan 25, C sama dengan 5. Karena ada di bawah X, maka sumbu nyatanya sejajar sumbu X, sehingga persamaan yang dipakai yaitu X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Menentukan unsur-unsurnya. Yang pertama, panjang sumbu nyata 2A. Nilai A adalah 3, yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6. Panjang sumbu imajiner yaitu 2B. Nilai B adalah 4, yaitu jadi 2 dikali 4 sama dengan 8. Panjang latus rektum yaitu 2B kuadrat per A sama dengan nilai B-nya 4 dan nilai A-nya 3. Jadi 2 dikali 4 kuadrat per 3 sama dengan 32 per 3. Nilai eksentrisitasnya yaitu E sama dengan C per A. Nilai C adalah 5 dan nilai A adalah 3. Jadi hasilnya 5 per 3. Persamaan direktris yaitu X sama dengan negatif A kuadrat per C, yaitu nilai A kuadrat yaitu 9 dan nilai C yaitu 5 sama dengan negatif 9 per 5, atau X sama dengan A kuadrat per C yaitu 9 per 5, sehingga persamaan direktrisnya adalah X sama dengan negatif 9 per 5 atau X sama dengan 9 per 5. Titik pusatnya yaitu M, P, Q sama dengan 0,0. Titik fokus pada sumbu X, sumbu nyata, X-nya berubah menjadi C sama dengan 5. F1, 0 dikurang 5,0, yaitu negatif 5,0. F2 yaitu 0 tambah 5,0 sama dengan 5,0. Titik puncak pada sumbu X, sumbu nyata, X-nya berubah dengan A sama dengan 3. A, 0 dikurang 3,0 sama dengan negatif 3,0. B, 0 plus 3,0 sama dengan 3,0. Berikut ada contoh soalnya. Di sini saya akan menjelaskan bagian B. Tentukan titik pusat, titik fokus, titik puncak, panjang sumbu nyata, panjang sumbu imajiner, panjang latus rektum, persamaan direktris, dan nilai eksentrisitasnya dari persamaan hiperbola berikut. Minus 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan 36.
Berikut penyelesaian dari yang B. Persamaan hiperbolanya minus 9x kuadrat plus 4y kuadrat sama dengan 36. Yang pertama itu caranya itu harus mengubah persamaannya. Mengubah persamaannya itu harus dibagi 36. Nah, minus 9x kuadrat per 36 ditambah 4y kuadrat sama dengan 36 sama dengan 36 per 36. Nah, didapatkan hasil minus x kuadrat per 4 ditambah y kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, nilainya itu didapatkan dari disederhanain. Jadi dibagi 9 mendapatkan hasil minus 1. Nah, 36 dibagi 9 mendapatkan hasil 4. Begitupun 4 per 36 juga disederhanain. Yang kedua yaitu menentukan nilai A, B, dan C. Karena bagian Y yang positif, maka A kuadrat ada di bawah Y. Di sini ada nilai A kuadratnya sama dengan 9. Nah, didapatkan hasil nilai A yaitu sama dengan 3. B kuadrat sama dengan 4, didapatkan hasil B sama dengan 2. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C kuadrat sama dengan 9 plus 4. C kuadrat sama dengan 13. Nah, C ini diakarin jadi yang tadinya 13 jadi akar 13. Karena A ada di bawah Y, maka sumbu nyatanya sejajar sumbu Y. Sehingga persamaan yang dipakai minus X kuadrat plus A kuadrat plus Y kuadrat sama dengan B kuadrat sama dengan 1. Yang keempat itu menentukan unsur-unsurnya. Panjang sumbu nyata sama dengan 2A. Nah, nilai A di sini udah bisa didapatkannya yaitu sama dengan 3. Nah, tinggal dimasukin 2 dikali 3 sama dengan 6. Panjang sumbu imajinernya 2B. Di sini nilai B-nya udah 2, jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Panjang latus rektumnya 2B kuadrat sama dengan A. Nah, di sini nilai B-nya 2, jadi dipangkatkan. Jadi 2 dikali 2 akar 2 sama dengan 3. Nah, didapatkan hasil yaitu 8 per 3. Nah, eksentrisitasnya I sama dengan C per A. Di sini nilai C-nya yaitu didapatkan akar 13. Nilai A-nya sama dengan 3. Persamaan direktrisnya X sama dengan minus A kuadrat per C sama dengan minus 9 per akar 13 atau X sama dengan A kuadrat per C sama dengan 9 per akar 13. Nah, di sini nilai A-nya udah didapatkan. Sudah didapatkan nilai A-nya. Titik pusatnya sama dengan M, P, Q. Dalam kurung 0,0. Titik fokus pada sumbu Y atau sumbu nyatanya berubah dengan C sama dengan akar 13. Nah, didapatkan nilai F1 dan F2. F1 dalam kurung 0,0 minus akar 13 sama dengan 0, minus akar 13. Nah, yang F2-nya 0,0 plus akar 13 sama dengan 0, akar 13. Nah, titik puncak pada sumbu Y, sumbu nyata, Y-nya itu berubah dengan nilai A-nya sama dengan 3. Nah, di sini nilai A dan B. Nilai A 0,0 minus 3 sama dengan 0, minus 3. Nilai B-nya 0,0 plus 3 sama dengan 0,3.